Shalom para image. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Image. Creating all generation. Yes. Kurang kompak kali masih bingung. Image. Creating all generation. Yes. Saya tuntut kita semua berdiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan karena kami ada di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami, para pemuda-pemudi-Mu Tuhan, mau datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, memberi hidup kami Tuhan, sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Yesus
atas segala raja Tuhan, yang memberi kemenangan bagi setiap hamba. Itu semua bukan kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu yang memberikan segala sesuatu bagi hidup kami. Kami tak layak, Engkau layakkan Tuhan. Engkau menebus setiap kami, Engkau segalanya bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang kami perlukan.
anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena benar-benar kami sungguh-sungguh mau untuk diubahkan, karena kami punya kerinduan untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu kami menerima sukacita damai sejahtera itu Tuhan. Kami boleh dimampukan berjalan sampai saat ini karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar atas kehidupan anak-anak Image saat ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami siap untuk mendengarkan, pikiran kami juga selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga kami melihat dan kami percaya hidup kami boleh diubahkan, hidup kami dipulihkan, kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas seluruh anak Image di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hai. Sepertinya ada jiwa baru di tempat ini. Boleh berdiri? Kita mau kenalan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Supaya kita saling mengasihi, kita boleh sapa menyapa buat teman kita. Karena terkasih bukan orang asing di tempat ini, tapi kita adalah keluarga di dalam Tuhan, anggota baru di Image. Selamat datang. Namanya siapa? Oh, ada 2 orang. Adik. Kita boleh berdoa buat mereka berdua supaya mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan kasih Kristus itu sehingga besok-besok boleh datang lagi bergabung. Ayo Kakak Debbie boleh pimpin kita dalam doa. Mari boleh maju ke depan. Buat siapa tadi namanya? William dan Galuh. Ayo kita bersatu hati mengangkat tangan kita berdoa buat saudari kita William dan Galuh supaya mereka benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi mereka. Kita angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kedua saudara kami yang boleh hadir di tempat ini, buat William dan Galuh Tuhan. Kami percaya Engkau membawa mereka di tempat ini dan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengenal Allah secara pribadi mereka dan hidup anak-anak Tuhan itu ada pada mereka. Mereka menjalani kekuatan Kristus, mereka berjalan di dalam jalurnya. Kami serahkan selalu kehidupan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kembali ke tempat. Luar biasa malam hari ini. Mengucapkan terima kasih dulu buat Bapak Tony, buat saya boleh dipercayakan kembali untuk berbagi berkat buat anak-anak Image. Sungguh luar biasa perjalanannya, tapi saya diberkati oleh kata-kata Pak Jeffrey Jumat malam kemarin. Tuhan memilih Melanie karena Tuhan tahu Melanie mampu. Amin. Walaupun saya agak sedikit penolakan, ya, saya bilang sama Deborah, iya Kak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini terambil dari Hosea pasal 3, Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6
Sudah dapat teman-teman? Mari kita baca bersama-sama. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, 3, 2. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan yang mengairi bumi. Kita garis bawahi dulu, mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau ditanya posisi kita saat ini, kenal Tuhan atau mengenal Tuhan? Tahu ya, ada perbedaan tahu dan mengenal. Tahu dan mengenal itu suatu hal yang berbeda. Kalau ditanya setiap pribadi kita, apakah kita tahu atau mengenal? Jawaban kita apa? Ada yang bimbang, kadang tahu, kadang mengenal. Tidak sepenuhnya. Percaya bahwa setiap kita pasti mengenal. Amin. Kalau tahu itu hanya sebatas yang tampak, look-nya doang. Tidak ada, yang ada hanya asumsi saja. Katanya, dan katanya. Sebatas katanya, benar ya? Tapi kalau kenal itu berarti deket banget. Sehingga waktu kita mendeskripsikannya, kita tidak ada katanya. Tapi kita bisa mendeskripsikan dengan baik. Misalnya ditanya, kenal Rasika tidak? Mengenal. Kita tahu sifatnya bagaimana, dia berapa bersaudara, alamat rumahnya di mana, orang tuanya siapa, apa makanan kesukaannya, bahkan hobinya. Iya kan? Tanpa ada namanya katanya. Kalau kenal itu belum tentu juga dia mengenal kita. Tapi kalau tahu, belum tentu dia tahu kita. Tapi kalau mengenal, berarti saya mengenal dia mengenal saya dengan baik. Ada komunikasi sehingga kita bisa mengenal dia. Dari Hosea pasal 6 ini dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ada komunikasi yang terjalin sehingga kita mengenal pribadinya. Pengalaman itu yang membuat kita semakin teguh dalam Tuhan dan gak hidup asal-asalan. Tema yang saya ambil hari ini, level up ke tingkat yang lebih tinggi. Luar biasa. Tujuan kita level up itu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk ada di level up ke tingkat yang lebih tingginya, susah kan? Gampang. Susah kalau kita mengandalkan kekuatannya kita dan gak mau diproses sama Tuhan. Yang ada kita pasti pikirannya tidak mampu, tidak mau, dan ogah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita mampu untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Prosesnya itu nggak sampai saat ini, sampai kita ada di dunia ini, sampai Tuhan memanggil, kita akan terus diproses sama Tuhan. Waktu saya mau persiapkan firman ini, ya, level up katanya. Waktu kita ada di kampung, itu gede banget balihonya, sudah bilang level up. Saya bilang dalam hati, Tuhan, apa yang Tuhan mau tahun depan, tahun 2024 aja berat banget. Makanya kita
ke Medan. Karena sudah terlalu berat, sudah terlalu lelah. Dan itu suatu peristiwa yang dibilang iman yang nekat. Nggak ada apa-apa, tapi Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita bertiga. Itu pikirannya ke 2025 itu masih panjang. Dan kita sudah, apa yang terjadi hari ini, pokoknya kita pergi pulang ke Medan. Cerita dengan Bapak kemarin, iya ya, ternyata sampai hari ini luar biasa ceritanya. Ceritanya banget, di prosesnya luar biasa. Jangan sampai kita lari dari kenyataan hidup. Nanti seperti yang Pak Agung bilang, manusia tidak bercerita tapi tali yang main. Jangan ya, jangan. Level up itu pasti ada tantangan, level up itu pasti ada tekanan. Dan semuanya itu menghasilkan suatu perubahan. Bukan down tapi up, naik. Seperti halnya sekolah. Kalau di sekolah untuk kita naik kelas itu kan pasti ada ujian. Ada standar yang harus kita capai untuk bisa kita naik kelas. Ada nilai yang harus kita capai supaya kita bisa naik kelas. Kalau kita tidak bisa mencapai itu berarti kita tahan kelas. Tapi ada sih naik kelas dengan cara dunia. Misalnya ngandelin orang dalam dan money. Kalau kita punya uang, kita bisa itu tadi naik kelas. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau hidup kita ini menjadi kesaksian. Kesaksian buat diri kita sendiri dan orang lain bahwa kita punya Tuhan. Pasti ada perbedaan kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya ingat satu pujian lagu anak sekolah minggu. Di kanan kau ada, di kanan, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau siapa? Yesusku. Pasti segala tantangan, ujian, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Seperti firman minggu pertama kemarin, Pak Tony ada bilang, Tuhan itu ada. Dia tidak hanya merasakan segala apa yang kita rasakan, tapi dia ikut menolong bahkan membantu kita melewati segalanya. Standarnya apa? Menjadi sama seperti Kristus. Sulit pasti iya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di sini ada saya dari level up ini ada 2 poin. Level up ini menghasilkan yang pertama, poin yang pertama, taat atau ketaatan. Level up ini menghasilkan yang pertama itu taat atau ketaatan. Taat dan ketaatan. Prosesnya itu berarti mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Taunya kita mendengar dan melakukan itu bagaimana? Pasti kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Makanya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Bukti dari ketaatan ini kan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada ekspresi bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu mencari Dia selalu, bahwa kita sadar kita butuh Tuhan. Contoh ketaatannya itu yaitu kita ambil dari Yesus yang taat sampai akhir di kayu salib buat saya dan saudara. Ya, kembali lagi, pasti sulit. Sulit kalau kita tidak mau melangkah
tidak mau diproses oleh Tuhan. Saya bercerita sedikit soal ketaatan ini. Saya baru dapatkan soal ketaatan, ya ada harga yang harus dibayar, dan saya tidak suka. Tidak sukanya berarti harus saya melepaskan kesiakuannya saya, harus melepaskan dan mengikuti perintah Tuhan. Sepanjang Januari sampai yang ada ini, begitu banyak pertanyaan, mengapa, ada apa, bagaimana. Tanda tanya besar itu menghimpit saya, membuat saya tidak mau tahu, bodoh amat. Sampai Pak J pernah bilang di image pertama, kalau nggak salah, kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita, untuk mengkoreksi kita. Dalam hati saya, maaf Pak J, untuk saat ini saya tidak mau melakukannya. Minta maaf, saya tidak mau melakukannya karena itu tekanannya terlalu berat, sulit bagi saya untuk melakukan perintah Tuhan tadi. Untuk percaya kepada Tuhan itu sulit karena tekanannya terlalu berat. Sampai kemarin itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya cuma minta 1, 2 deh, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, saya butuhkan damai sejahtera, saya butuhkan sukacita. Berjalan dengan baik? Tidak, karena saya memakai kekuatannya saya sendiri. Tuhan bilang lepaskan, Tuhan bilang ampuni, saya tidak mau. Sungguh menyakitkan dan menakutkan, saya tidak mau. Tapi saya minta damai sejahtera, sukacita Tuhan itu tidak pergi dari saya. Saya tidak melepaskan yang Tuhan bilang, Melanie taat gitu, lepaskan. Terlalu sakit gitu, terlalu sakit. Tapi suatu ketika, waktu minggu pertama perjamuan kudus, sampai di sepanjang jalan saya cuma minta lagi sama Tuhan, Tuhan, saya minta damai sejahtera, sukacita. Jawabannya apa? Saya dapat roti itu bilang gini, damai sejahteraku ku tinggalkan dalam. Saya mau pingsan. Saya mau pingsan, tapi saya malu. Cuman saya terima kasih Tuhan. Akhirnya sepanjang jalan, sepanjang saya mendengarkan firman Tuhan itu, waktu kita di hari Selasa ada doa puasa, saya melepaskan semuanya. Saya melepaskan sakit yang menyakitkan itu, yang menakutkan itu saya lepaskan. Akhirnya saya bisa berdoa sama Tuhan, memberkati mereka, memberkati orang-orang yang terlalu menakutkan tadi. Segala beban-beban yang tanda tanya mengapa, ada apa, saya lepaskan semuanya sama Tuhan. Akhirnya lambat laun, ya damai sejahtera itu, sukacita itu ada sama saya. Dan saya melakukan ketaatan perintah Tuhan tadi. Contohnya lagi di dalam ibadah harian. Bagaimana kita melakukannya? Kita masih taatkah melakukannya? Pagi di jam enaknya tidur tuh kita masih bangun untuk punya hubungan sama Tuhan. Di jam siang waktunya enak untuk bermain sama teman. Apakah kita menyampingkannya? Malam sudah lelah Tuhan, capek, besok aja. Gimana? Ibadah harian kita masih lakukan kan tidak dengan taat? Amin ya. Tuhan yang tahu. Saya bukan melihat, karena saya juga masih melakukannya ngos-ngosan. Tapi buah dari ketaatan itu ada. Karakter kita pasti diubahkan, pola pikir kita juga diubahkan, dan gaya hidup kita diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Ya.
Tidak enak? Ya, itulah anak-anak Tuhan. Dikikis semua apa yang tidak kita sukai. Karena untuk melakukan perintah Tuhan itu tidak ada yang enak, pasti menyakitkan. Ya, kita harus untuk taat melakukan perintah Tuhan, kita harus mengenal siapa pribadinya, supaya kita boleh berjalan dengan kekuatan Kristus untuk melakukannya. Poin yang kedua, level up itu menghasilkan yang pertama ketaatan, yang kedua pertumbuhan, grow up. Bertumbuh itu ke atas bukan ke samping. Iklan susu kan gitu, bertumbuh itu ke atas bukan ke samping. Ada pertumbuhan. Dalam pertumbuhan itu kita harus keluar dari zona nyaman. Yang membuat kita nyaman, yang membuat kita enak, itu harus kita pangkas. Caranya agar kita bertumbuh yaitu pastikan tanahnya atau hati kita baik agar saat benih ditabur mengalami pertumbuhan. Hati kita ini harus benar dulu. Tidak boleh ada yang neko-neko di hidup kita ini. Kan mau bertumbuh. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan supaya mengalami pertumbuhan. Tidak hanya di mempersiapkan tanahnya atau hati kita harus rawat juga. Kita harus rawat, kita harus siram, kita harus potong hal-hal yang menghambat pertumbuhan dari benih tadi, yaitu kemalasan, kesenangan-kesenangan kita. Tapi mulailah kita mengambil waktu untuk baca Alkitab, merenungkannya, dan berdoa setiap waktu. Seperti lagu anak sekolah minggu lagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau tidak mau tumbuh, ya tidak usah baca Alkitab. Tapi apakah kita mau terus di zona nyaman, tidak punya hubungan sama Tuhan, tidak punya keakraban dengan Tuhan? Apakah kita mau hidup kita begitu-begitu saja? Saya percaya pasti semuanya mau mengalami pertumbuhan. Bukan hanya tinggi badan kita saja yang naik, usia kita yang terus bertambah, bukan ya. Tapi level kerohanian kita harus terus bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam iman, di dalam percaya sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus bertumbuh? Tadi kan untuk kita bertumbuh yaitu baca Alkitab, merenungkan dan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa? Supaya akrab dengan Tuhan, supaya tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kan kita sering dengar bahwa dunia ini bukan bertambah baik, dunia ini bukan bertambah baik, tapi semakin hari semakin menakutkan, semakin tidak baik-baik saja. Itulah kita perlukan doa agar saat badai datang, saat tantangan datang, kesusahan datang, terik datang, tidak, tumbuhannya itu tadi, benihnya tadi tidak mati, kitanya tidak hancur, tidak merusak hidup kita, tidak menghimpit kita, tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita takut, tapi membuat kita semakin kokoh berdiri di hadapan Tuhan, semakin kuat. Diperlukan kesadaran, sadar bahwa kita butuh Tuhan, sadar
sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan memang kita mampu, ya. Tapi hancur yang kita dapat, kecewa yang kita dapat, putus asa yang kita dapat. Seolah-olah kita kuat tapi remuk di dalam. Intinya bahwa kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan. Maka dari sekarang teman-teman yang mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai malas baca firman Tuhan, yang mulai malas berdoa, yuk mari bangkit kembali, buat komitmen lagi buat Tuhan, karena kita perlu Tuhan. Gak enak kan memang dipangkas hal-hal yang kita suka, hal-hal yang membuat kita nyaman, gak enak. Gak enak. Waktu kita bermain dipotong hanya untuk Tuhan. Kan ada pujian bilang, ku terhubung dengan. Lama-lama saya nyanyi terus di sini. Terhubung sama Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh, supaya kita terus kuat, kita harus terhubung sama Tuhan. Berdoa itu nggak panjang kok. Berdoa itu nggak harus panjang, nggak harus kata-kata yang bagus, enggak. Tuhan nggak melihat itu, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita datang sama Tuhan. Kalau saya untuk duduk diam itu agak sulit mendengarkan suara Tuhan, tapi yang saya lakukan, saya terus bertanya sama Tuhan. Simpel aja, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, Tuhan aku gak suka gitu. Tolong aku supaya aku tetap melihat pekerjaanmu, melihat perbuatanmu dalam kehidupan. Cuman gitu aja, Tuhan aku capek, enggak yang harus ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, enggak. Simple aja. Intinya kan kita berdoa supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Gimana sih kalau kita terkonek terus sama Tuhan? Bahwa kita perlu Tuhan tadi, sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ya apa-apa kita tanya Tuhan. Kita dalam masalah kita tanya Tuhan. Kita lagi senang juga kita datang sama Tuhan. Bukan waktu sedihnya saja kita datang sama Tuhan. Intinya komunikasi. Berdoa itu juga bukan hanya kita datang sama Tuhan, tapi nggak terjadi apa-apa, bukan gitu ya. Komunikasi itu kan dua arah. Kita berbicara, kita mendengar, ada feedbacknya. Kalau cuma berdoa saja, keluh kesah, Tuhan aku ini, nggak dapat apa-apa, nggak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Nggak ada kekuatan, nggak ada harapan, nggak ada sukacita. Sama saja bohong. Tapi yang Tuhan mau, kita berbicara, apa yang kita rasakan, kita mendengar suara Tuhan tadi. Susah? Susah. Kalau kita mengandalkan pikiran kita. Kalau saya Sateba itu agak gak pernah mendengarkan suara Tuhan. Saya bingung. Sateba itu Tuhan, saya pengen ngambil waktu, tapi yang ada pikiran saya melayang-layang. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu beda-beda ya. Gak harus saya paksakan seperti saya ini gini, seperti kakak Debbie begini. Enggak ya. Cara kita sendiri, keunikan kita sendiri datang sama Tuhan itu bagaimana? Kalau saya itu jalan kemana-mana, saya berdoa sama Tuhan, saya bangun pujian, berdoa. Kadang saya dapat kekuatan yang baru lewat pujian yang saya nyanyikan. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan sama saya. Jadi setiap kali jalan pasti saya akan nyanyi. Saya akan nyanyi karena
Ya, itu tadi. Hidup begitu sulit. Jadi bukan mau tidak mau, tapi memaksakan diri gimana saya harus tetap kuat, bisa menghadapi, bisa memakai kekuatan Kristus untuk saya melangkah. Karena saya tahu orangnya saya tidak mampu. Makanya saya mengandalkan Tuhan lewat pujian-pujian yang saya naikkan kepada Tuhan. Doa itu bukan part-time, separuh waktu. Doa tidak boleh sometimes, kadang-kadang. Waktu ada tekanan, kita baru datang sama Tuhan. Waktu kita senang, hilang dari peredaran. Doa itu harus every time, setiap waktu. Sebab kita bisa dipanggil Tuhan anytime, kapan saja. Jadi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tahu ujungnya kemana kan? Jadi buat teman-teman, jangan bangga menjadi orang Kristen. Jangan bangga kalau kita selalu datang ibadah, semua ibadah kita ikuti. Mau hari Minggu, image, doa Jumat, kesan. Jangan bangga hanya kita datang di kegiatan-kegiatan gereja, tapi kita tidak mengalami pemulihan, kita tidak mengalami pertumbuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal samamu, kasihan. Nanti yang ada kita bilang, Tuhan, aku kan sudah ngikuti semua kegiatan-kegiatan di gereja. Saya dari pagi sampai malam hidup di gereja. Bila perlu ada tempat tidur kita di tempat ini, ada kamar kita di gereja. Tapi apa? Kita nggak mengalami perubahan, kita nggak mengalami perjumpaan sama Tuhan. Hidup kita masih begitu-begitu saja. Masih suka komat kamit, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak memberkati. Masih punya amarah, dendam, kepahitan, kecewa, putus asa. Buat apa kita selalu 24 jam di gereja tapi masih ada dalam kehidupan kita itu manusia lama kita? Tidak ada gunanya. Yang Tuhan mau itu pertumbuhan, mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Jadi anak-anak image, walaupun masih muda, masih memikirkan panjang ke umurku, masih panjang perjalanan, nikmati dulu lah masa muda. Tapi kalau Tuhan panggil kita kan nggak tahu. Jadi mulai saat ini kita persiapkan kehidupan kita. Kita persiapkan masa muda kita dengan baik, yaitu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Karena dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, kita akan terseret oleh arus dunia ini, dan kita dibawa jauh sekali sama Tuhan. Untuk kembali ke situ susah setengah mati. Jadi mulai sekarang kita sudah datang di tempat ini, berarti kita percaya, kita mau, karena kita punya kerinduan untuk mau diubahkan oleh Tuhan, mau menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan. Amin. Atau kita datang ke tempat ini hanya karena ngisi kita punya kursi yang kosong. Misalnya di depan ini ada nama di situ, Deborah. Nanti kosong, kalau kosong itu berarti Deborah nggak datang. Entar Pak Tony WA, Deborah, kamu di mana? Nggak suka gitu. Jadi aku datang untuk ngisi kursiku yang kosong itu tadi. Absenku dicoret dengan alfa, nggak enak kan? Jadi kita datang, tapi nggak mengalami perubahan, nggak ada gunanya.
kesaksian. Jadi kita datang ke tempat ini karena kita punya kerinduan untuk terus mengalami perubahan, terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Jadi saat tantangan datang, saat tekanan datang untuk kita ke level up ini tadi, kita tidak menyerah, kita tidak kabur, seperti kita tadi terbang ke medan. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak. Sampai di Manokwari, tantangan itu lebih berat. Lebih berat lagi, tekanannya lebih kuat lagi. Kalau di Pertamina kita ngisi bensin, dimulai dari nol lagi. Dimulai dari nol. Pencapaian yang sudah kita jalani selama panjang 2024 itu di 2025 dimulai dari nol lagi ya Mbak. Dimulai lagi dari nol ya Melani. Hah? Masa dimulai dari nol lagi Tuhan? Gak suka saya bilang. Aku gak suka Tuhan. Tapi apakah semua baik-baik saja? Tidak. Tidak. Itu menyiksa diriku. Tapi saya belajar bahwa tantangan ada untuk mencapai level up ini. Tantangan ada, tekanan ada, tapi lututnya dikencangin lagi, doanya dikencangin lagi. Masalah ada, masalah besar Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua tantangan, dari semua kesulitan, dari semua masalah yang ada. Aku punya Tuhan yang besar. Saya katakan begitu, makanya saya tidak ditemukan di jalan-jalan. Iya kan? Karena berarti tekanan hidup bisa membuat orang stres, Pak J bilang. Dan ditemukan di jalan. Masuk orang lagi. Ditemukan seorang wanita berambut panjang dengan ciri-ciri. Oh, Melani. Gak enak kan? Jauh-jauh kesini hanya untuk kayak begitu. Buat apa? Buat apa? Ada pujian yang memberkati hidup saya. Sorry lagi. Pujiannya begini. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu ada bagiku. Ya. Saya sudah menerima Yesus. Berarti masalah ada, bukan fokusnya di masalah. Masalah ada, tantangan ada, tapi fokusnya saya bukan pada tantangan itu tadi. Tapi saya fokusnya pada Tuhan yang selalu ada buat saya, menjamin hidup saya, dan saya berpegang pada janji Tuhan itu tadi. Kita tahu kita punya Tuhan yang gak pernah, kasihnya gak pernah gagal, kasihnya gak pernah berubah. Dari zaman Adam ke zaman siapa lagi? Sampai yang ada ini, Tuhan pernah berubah? Tidak. Tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ah, Rasti ini kurang dia di sini. Gak usah deh. Aku mau lihat usia aja. Enggak gitu ya. Kasih Tuhan gak kayak gitu, gak pilih kasih ya. Kasih Tuhan itu sama buat siapa saja yang mengasihi dia. Jadi marilah kita memperbaiki komitmen kita sama Tuhan agar kita tetap kuat menjalani hari-hari yang semakin tidak baik ini. Dan saya tidak ada lagi pertanyaan kenapa, bagaimana, ada apa, mengapa Tuhan terjadi.
tidak ada lagi. Tapi yang saya pegang, Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Janjinya ya dan amin, yang selalu ada bersama dengan saya. Masalah bukan membawa kita jauh daripada Tuhan, tapi membawa kita dekat dengannya dan mengalami kuasanya. Yuk level up ke tingkat yang lebih tinggi. Level up, ada terobosan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Siap? Nggak ada yang siap. Kasihan. Buat apa kita datang ke sini kalau kita tidak siap naik ke level up tadi? Siap level up? Kurang semangat. Masih ragu 50-50. Siap level up? Kurang semangat. Kayaknya masih ragu sama janji Tuhan ini. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin lah. Aku bisa mencapai ke level up ini. Aku aja masih begini. Kayaknya masih enak untuk senang-senang. Apakah masih begitu? Siap level up? Siap. Amin. Siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap. Kalau tidak siap, yang mulai besok nggak usah datang lagi nih, bukan begini. Kita bertumbuh sama-sama. Kalau di kesan saya bilang, untuk mencapai titik yang tertinggi, kita bukan naik sendiri. Saya naik sendiri, bodoh amat mereka mau tinggal di belakang kan terserah. Yang penting aku sampai di puncak. Tidak begitu. Saya bilang, kalau ada yang naik duluan, berarti kita harus menolong teman kita untuk naik. Kita harus mendorong mereka agar mereka juga mengalami pertumbuhan. Saya bilang di kesan begitu. Itulah gunanya kita ada dalam kesan, supaya kita mengalami pertumbuhan itu sama-sama, supaya kita mengalami janji Tuhan itu sama-sama, dan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita bisa membagikannya untuk orang lain. Orang lain, apakah hanya anak image? Tidak, buat teman-teman yang ada di luar sana. Karena hidup kita ini menjadi kitab yang terbuka buat orang lain. Jangan egois. Kembali lagi. Kenapa lagi di saya? Jadi siap tidak siap harus siap. Level up. Level up di dalam doa. Level up di dalam baca firman. Level up di dalam merenungkan firman Tuhan. Taat dan mengalami pertumbuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita dapat mengerjakan ketaatan dan pertumbuhan. Kita minta Roh Kudus untuk dapat memampukan kita. Kalau kita pakai dengan cara kekuatan kita sendiri, itu kita akan bisa stres. Mungkin yang jatuhnya tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita minta Roh Kudus untuk kita mau mengerjakannya, ya nggak mudah juga, tapi ada kekuatan Kristus yang memampukan kita melakukannya. Taat dan bertumbuh. Semangat buat teman-teman dalam level up ini. Ayo, semangat. Semangat. Ya, saya sampai sekarang ini juga masih mengalaminya. Dan berapa hari ini saya terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, tidak bercerita, yang penting kita tetap terhubung sama Tuhan. Nggak harus masuk kamar,
kunci pintu, kita berdoa. Enggak. Yang penting Tuhan lihat ketulusan hati kita untuk datang sama Tuhan. Bertumbuh. Taat dan bertumbuh. Level up harus siap. Amin. Untuk menutup kita pada malam hari ini, mari kita buka dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji firman Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan, dan kita dimampukan untuk berjalan melewati semua tantangan untuk kita mencapai level up. Jadi mulai saat ini, mulai malam ini jam 7:19:15, kita perbaiki komitmen kita lagi kepada Tuhan. Yang dulunya kita sudah mulai malas, sudah mulai acuh tak acuh dengan Tuhan, saat ini kita mulai datang sungguh-sungguh serius ikut Tuhan, mengenal pribadinya, bukan tahu, tapi mengenal pribadinya, sehingga kita berjalan di masa muda kita ini, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya mengajak para pemain musik maju. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas setiap pribadi kita, sehingga setiap firman yang dibagikan benar-benar bertumbuh, benar-benar kita mengerti, dan kita mengalami level up dalam kehidupan kita mulai saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami butuh Engkau Tuhan agar kami mampu dan sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu yang terjadi biarlah membuat kami semakin dekat denganmu dan semakin mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan sebagai anak-anak Image di tempat ini. Ini kami anak-anak Image level up dan tidak terus di zona nyaman, terus ada di tempat kami sekarang. Kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami mau taat dan mengalami pertumbuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan di malam hari ini. Engkau berkati setiap anak-anak Image yang mendengarkan Tuhan. Biarlah mereka tidak hanya mendengarkan, tapi biarlah firman itu tumbuh dalam kehidupan mereka Tuhan. Mulai saat ini kami mau perbaiki komitmen kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau, untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan kami hidup bukan hanya untuk kami sendiri, tapi kami hidup membawa dampak yang baik, yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di keluarga kami, lingkungan pertemanan kami, lingkungan keluarga kami ya Tuhan, lingkungan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, Hamba menyerahkan seluruh anak-anak Image ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin.
buat firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan sambil mempersiapkan persembahan, sedikit pengumuman buat kita. Hari Rabu kesan jam 7 malam. Yang akan kita sharingkan adalah firman yang kita dengar saat ini. Dan buat teman-teman yang baru, buat Gali dan William, di sini ada kesan kelompok saling perhatikan setiap Rabu jam 7 malam. Ada 4 kesan, yaitu kesan Good News bertempat di Saudara Edward di Sowi, kesan Pistos di Saudari Valen di Wosi, jangan kebalik, Sowi Wosi. Kesan Zo bertempat di kunjungan ke Kakak Irwan. Yakal bertempat di Kakak Isal di Jalan Tugu Jepang. Jadi besar harapan kami buat Galuh dan juga William bisa bergabung bersama-sama. Nanti hubungin ketua kesan masing-masing. Buat ketua-ketua kesan yang ada di tempat ini boleh di follow up buat teman-teman kita yang baru. Dan info buat teman-teman yang leader-leader yang spiritual formation untuk minggu ini diundur, jadi dilaksanakan Kamis depan. Jadi Kamis ini untuk pertemuan spiritual formation ditiadakan. Dan pada Jumat Agung kita akan sama-sama ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Diingatkan kembali jam 10 pagi kita akan merayakan sama-sama kebaikan Tuhan, unfailing love, kasih Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman yang kami terima saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami, para image di tempat ini Tuhan, boleh mengalami level up dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, apapun proses yang kami alami dalam setiap hidup kami masing-masing, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri melewati setiap masalah, setiap tantangan yang membawa kami level up semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman ini kami benar-benar mau taat dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang boleh memberikan kebenaran firman ini kepada setiap kami Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi. Biarlah apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi keinginannya Tuhan, biarlah seturut dan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu tidak pernah gagal dalam hidupnya Tuhan. Biarlah segala yang baik, segala yang benar Tuhan boleh terjadi dalam hidupnya Tuhan. Dan hidupnya hanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberi korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, karena kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dulu memberi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi untuk hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Yeah.
setiap orang akan mengalami pertumbuhan. Tidak ada yang tidak, ya, mengalami pertumbuhan. Secara jasmani kita bertumbuh, umur kita bertambah. Tapi ada satu yang harus kita usahakan. Kalau kita tidak akan bertumbuh. Apa itu? Karakter kita, pola pikir kita, itu harus diusahakan. Ya, jadi itu yang harus kita jaga dalam ketatan. Ya, pertumbuhan. Tumbuhan tidak bisa hidup tanpa kalau dipisahkan dari tanah. Ya, kamu pernah bilang, ingat tidak? Ikan akan mati kalau dipisahkan dari air. Ya, manusia akan mati kalau terpisah dari Allah Sang Pencipta. Ya, sebab itu penting bagi kita untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bukan saja sekedar tahu, tetapi kita harus mengenal. Kata mengenal itu adalah tindakan. Ya, mengenal itu kita harus melakukan bagian kita. Ya, membangun hubungan. Kita tidak bisa berdiam diri. Artinya ada harga yang harus kita bayar. Baik itu kesenangan kita, baik itu hal-hal yang membuat kita bermain atau apa, ya itu harus kita korbankan untuk mengenal Tuhan. Ya, lewat apa? Tadi Melan sudah bilang, kita membaca firman Tuhan, berdoa, yaitu butuh waktu-waktu yang khusus yang harus ada harganya. Kita tidak bisa hanya mau baca firman Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Ya, karena karakter Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua selain ketaatan, tadi ada pertumbuhan. Ya, bertumbuh supaya apa? Menghasilkan buah. Ya, pohon itu kalau bertumbuh mau menghasilkan buah, ada ranting-ranting yang harus dibersihkan, iya kan? Nah, kita punya bagian-bagian dalam kehidupan kita. Kita punya kemalasan, santai, buang-buang waktu, suka menunda, itu harus kita pangkas di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita benar-benar menghasilkan buah yang baik. Ya, kita mau supaya hasil itu, buah itu baik, benar-benar ya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau tidak, seperti tadi yang bilang, kita datang ibadah, kita tidak mengalami pertumbuhan, ya sia-sia, kita buang-buang waktu. Pada waktunya nanti Tuhan bilang apa? Menyala, hai kamu membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kau bilang, Tuhan saya setiap hari minggu berdoa, kesan saya datang, ini saya datang, Tuhan bilang menyala. Karena apa? Tidak ada terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya harap kita terus, ya, tadi bilang benar, ya, kita tidak bisa naik sendiri, kita butuh orang lain. Ya, oleh sebab itu ada kesan. Kesan itu buat apa? Untuk kita, ya, men-sharing kebenaran firman Tuhan. Oh, apa yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini, saya coba lakukan. Kalau ada kendala, saya akan bawa di kesan. Oh, ini saya cuma melakukan ketaatan, tapi saya susah bangun pagi. Bagaimana caranya? Teman-teman yang sudah melakukan ibadah pagi bisa kasih tahu. Oh, saya ini malas, kalau siang sering lupa. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman kasih masukan. Oh, jadi kita bertumbuh bersama-sama. Ya, oke, luar biasa ya. Saya bilang kalau saudara mengalami pertumbuhan peningkatan, saudara akan tidak menyesal. Semakin saudara tinggi, semakin saudara dikasih lihat hal-hal yang luar biasa. Iya kan? Saudara coba naik ke gedung tinggi di Jakarta, saudara naik, saudara bisa lihat satu Jakarta. Tapi kalau saudara di bawah, saudara tidak bisa lihat. Iya kan? Banyak gedung-gedung yang menutupi pandangan saudara. Saudara tidak bisa melihat keindahan satu kota Jakarta itu kalau saudara tidak ada di atas. Kalau saudara mengalami peningkatan, saudara akan bisa melihat banyak hal, ya, yang Tuhan sudah kerjakan. Oke, Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini, ya Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal sebagai manusia kami punya keterbatasan dalam segala hal, tetapi kami punya Tuhan Yesus yang setia menemani kami dalam segala kelemahan kami. Kami punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menolong kami, memberikan kami
kekuatan untuk melewati segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa memberkati para image yang hadir di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam seluruh aktivitas mereka, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam pendidikan mereka, dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam masa depan hubungan mereka. Tuhan kiranya ada di dalamnya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Engkau. Dan biar malam hari ini kami pulang bukan dengan seperti kami datang, tapi kami pulang membawa berkat rohani, sesuatu yang baru, komitmen untuk kami lakukan, dan kami akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dengan bersama-sama, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami di sepanjang minggu berjalan. Biar apa yang kami perbuat, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Kau di tempat ini. Biarlah itu nyata di dalam kehidupan kami juga di luar sana, ya Tuhan. Bahwa kehidupan kami ini memancarkan persembahan, pujian, dan hormat syukur kepada Ya Allah. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, hikmat, akal budi, segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan turut menyertai engkau. Kasih, kuasa, hikmat, serta kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas melimpah-limpah di dalam kehidupan kaum muda di tempat ini, mulai saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian ibadah image kita selesai. Kita akan berjumpa 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa saudara ajak teman untuk bersama-sama di dalam ibadah image ini. Tuhan berkati kita. Shalom.